Makanya gambaran Rasul dengan mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Yang di atas itu memberi, Pak, benih acumbu, benih ngalak maksudnya. Yang di atas itu memberi, yang di bawah itu yang menerima. Tangan yang di atas itulah yang lebih baik daripada yang di bawah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan harus memiliki jiwa yang sakhawah, dermawan. Karena barangkali di antara kita tidak semua orang memiliki karakter yang suka memberi, tapi agama kita memaksa untuk selalu melatih. Cerai-cerai ini kan perlu melatih. Makanya sering kita sampaikan, ada sebuah hadis Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqah afdal?" Sedekah apa yang utama? Ini kata Rasul, "Sadaqatun wa anta sahihun syahihun." Sedekah kamu dalam keadaan sehat tapi pelit. Itu kalau dipaksa jiwa kita melawan hawa nafsu yang awalnya berat memberikan tapi dia paksa, itu lebih besar pahalanya, lebih afdal daripada orang yang memang sudah dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, para mustami'in mustami'at, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita dapatkan. Semoga menjadi nikmat yang bisa menghantarkan kita menjadi hamba yang selalu ingat, tidak lupa diri, tidak merasa bangga dan congkak dengan apa yang kita miliki, baik berupa materi, kemampuan, atau yang lainnya. Itu semua adalah pemberian Allah yang dalam rangka menguji kita, apakah kita mau bersyukur atau kita mau kufur. Pembahasan kita, para jemaah sekalian, melanjutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada beberapa hadis. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Hakim ibni Hizam qala, dari Hakim bin Hizam berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni meminta harta. Fa'atani, maka memberikan kepadaku beliau. Tsumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku minta lagi dan memberikan lagi kepadaku. Tsumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku minta lagi dan maka memberikan kepadaku. 3 kali permintaan.
Tsumma qala, kemudian bersabda beliau, ya hakimu, inna hadzal mala khadratun khulwatun. Wahai hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Hijau maknanya membuat orang tertarik, terpesona. Kilakar senika Pak, tak laki tak bini mon andi obeng si bernana mirah pasti senang. Untuk si mirah kan paling tidak si biru, apalagi yang tebal. Itu kalau uang terasa indah, hijau, sejuk melihatnya. Atau harta yang lain terasa senang kita, maka Rasul menggambarkan harta ini hijau, sesuatu yang indah, enak dipandang, menyejukkan mata. Hulwatun, manis, digambarkan sesuatu yang manis. Karena orang yang memiliki harta banyak, diberikan harta oleh Allah, dia akan merasa hidup serba mudah. Mau itu bisa, mau ini sangat mungkin. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki harta lebih. Maka penggambaran Rasul hijau dan manis. Walaupun kita tidak boleh, walaupun kita tidak tahu, kadang orang yang hartanya banyak juga punya masalah. Di orang saya Abu Sena hartanya banyak, berduit, belum tentu tadi masalah, pasti tadi masalah. Bahkan semakin besar harta yang diberikan oleh Allah, semakin besar pula yang dipikirkan. Nika orang soki, mun orang tadi kan tak macam-macam Pak. Nasi penting baru bisa makan. Ya juga ada sih keinginan pada orang soki terok kayak ini, terok kayak itu. Saking tak sih selak nih pikir. Yang paling penting aja. Nah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran harta itu seperti warnanya hijau dan manis rasanya. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin, maka barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang lapang, jiwa yang sakhawah, dermawan, burikalahu fihi, maka dia pasti diberkahi pada hartanya. Waman akhadahu bi israfi nafsin, dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, jiwa yang ambisi, lam yubarik lahu fihi, maka dia tidak akan diberkahi pada hartanya. Wa kana, dan adalah dia orang yang mendapatkan harta, yang mengambil harta dengan jiwa yang tamak, ambisi, kalladzi ya'kul wa la yashba', seperti orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, sedangkan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah ini para jemaah sekalian, sekaligus nasihat kepada kita, karena harta adalah ujian. Dan kalau sudah dikasih harta oleh Allah, harta itu harus dibelanjakan pada yang benar, termasuk membelanjakan, menyalurkan yang benar adalah dengan cara menginfakkan. Makanya gambaran Rasul dengan mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Yang di atas itu memberi Pak, beni acumbu, beni ngalak maksudnya. Yang di atas itu memberi, yang di bawah itu yang menerima. Tangan yang di atas itulah yang lebih baik daripada yang di bawah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan harus memiliki jiwa yang sakhawah, dermawan. Karena barangkali di antara kita tidak semua
orang memiliki karakter yang suka memberi, tapi agama kita memaksa untuk selalu melatih. Si cerai-cerai ini kan perlu melatih. Makanya sering kita sampaikan, ada sebuah hadis Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqah afdal, sedekah apa yang utama? Ini kata Rasul, sadaqatun wa anta sahihun syahihun, sedekah kamu dalam keadaan sehat tapi pelit. Itu kalau dipaksa jiwa kita melawan hawa nafsu yang awalnya berat memberikan tapi dia paksa, itu lebih besar pahalanya, lebih afdal daripada orang yang memang sudah dermawan. Karena itu Allah selalu mengapresiasi orang yang memang dermawan, diapresiasi akan dapat pahala. Orang yang pelit tapi memaksa untuk memberi, orang yang pelit memaksa dirinya untuk memberi, itu diapresiasi sebagai sebuah sedekah yang afdal. Nah ini penting Pak. Kenapa? Saya yakin di antara kita banyak nih Kak, saya oleh rezeki, alako, cari profesi dengan apa? Dengan disertai ambisi untuk mendapatkan harta, mendapatkan gaji dan sebagainya. Sangat ambisi. Kalau sudah ambisi ada rasa tamak. Kalau sudah rasa tamak, tentu akan melahirkan jiwa-jiwa yang susah untuk memberi kepada orang. Dan ini bukan karakter dalam Islam. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, jadi kita harus memaksa diri untuk senantiasa memberi. Kalau misalkan harta ada tapi pelit yang juga ada dalam diri kita, itu harus dilawan. Ketika memberi, ini adalah sedekah yang afdal, sedekah yang utama. Terus di sini ada penjelasan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya orang yang memberi itu lebih bernilai. Orang yang memberi bernilai di sisi Allah daripada yang menerima. Dan di sini perawi hadis yaitu Hakim bin Hizam, beliau punya pengalaman. Hakim bin Hizam ini beliau orangnya kaya. Ketika jahiliyah belum Islam, beliau sudah kaya. Dan orang Mekah setelah masuk Islam, beliau akhirnya banyak mendermakan hartanya, termasuk ketika melaksanakan haji, memerdekakan 1000 budak. Karena dalam Islam itu kan ada perbudakan, cuman kalau ada budak lebih baik dimerdekakan. Nah, kalau umpama ada orang kaya yang bisa membeli budak dengan harga yang mahal, tujuannya untuk dimerdekakan, itu sangat mulia. Dan ternyata dilakukan oleh sahabat ini, Hakim bin Hizam. Melaksanakan haji, memerdekakan 1000 budak, terus membawa 100 onta yang gemuk, kemudian menjadikan juga dia sebagai hadiah di bulan haji 1000 ekor kambing dan banyak yang lain. Bahkan beliau pakai emas dibawa, yang emas itu dipakai di lehernya, tertulis di situ Ataka Allah. Artinya ini adalah pembebasan buat Allah untuk diberikan di jalan Allah, harta yang demikian banyak. Kenapa demikian para jemaah sekalian? Karena ini tadi Hakim bercerita, saya dulunya pernah meminta kepada Rasul memberi, saya minta lagi harta, Rasul memberi, minta lagi,
sampai 3 kali. Maka Rasul mengingatkan, ya Hakim, dunia ini, harta ini indah, harta ini hijau, manis. Mengingatkan kepada Hakim, maksudnya jangan sampai ada dalam diri kamu jiwa tamak, ambisi terhadap harta. Sehingga dari itu para jamaah sekalian, sejak saat itu diingatkan oleh Rasul, maka Hakim bin Hizam berjanji untuk tidak lagi menerima pemberian orang dengan mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqqi, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'an, saya tidak mau lagi menerima pemberian setelah engkau. Setelah diberi oleh Rasul, saya tidak mau lagi menerima dari siapapun. Akhirnya para jamaah sekalian, setelah Rasul wafat, kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan harta dari fisabilillah. Ternyata Hakim bin Hizam dapat jatah. Dipanggillah oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk diberikan jatahnya, maka dia tidak mau karena telah berjanji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa inna Umar radhiyallahu an da'ahu liyu'tiyahu. Kemudian di zaman Umar bin Al-Khattab, jadi pemimpin, dipanggillah Hakim bin Hizam untuk diberikan harta. Ternyata dia tidak mau menerima. Maka Umar langsung berbicara, ya ma'syarul muslimin, ushidukum ala Hakim anni u'ridu alaihi haqqah. Wahai umat Islam, saya persaksikan kepada kalian, kepada Hakim ini, saya sudah tawarkan kepadanya haknya, jatah menerima harta dari hasil peperangan. Allazi qasamahu Allahu lahu min hadzal fai, yang memang Allah bagi-baginya, dikasih jatah dari harta fai. Fa aba an ya'khudhahu, ternyata Hakim juga tidak mau menerima. Falam yarza Hakim, dan Hakim tidak mau menerima dari siapapun sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang sahabat tidak mau menerima lagi pemberian dari siapapun setelah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking hati-hatinya dalam urusan dunia. Saking hati-hatinya. Ya kalau kita kan kadang mikir, Pak, ya. Kalau mungkin ada dikasih sama orang, harta ada dikasih sama orang, yang ngasih tidak seberapa, mungkin ia tidak menerima. Tapi kalau sedang butuh, nah ini yang kadang kita susah untuk menolak. Tapi kalaupun toh menolak, apalagi ada niat untuk kehati-hatian, jangan-jangan orang ini memberi ada hasil yang tidak baik, nah itu tidak masalah. Cuman ada pengalaman yang lain, ya, ini ada pengalaman yang lain dari Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab, beliau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikirim hartalah, satu pemberian oleh Rasul dikirim. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah. Umar menolak. Kemudian Rasul bersabda, lima radatahu, kenapa engkau menolaknya wahai Umar? Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, alaysa qad akhbartana anna khairul akhid alla ya'khudha min ahadin syai'an. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah menyampaikan kepada kami bahwa sebaik-baik orang yang menerima yaitu tidak menerima dari siapapun. Kata Umar, bukankah kau sudah bersabda Rasul, sebaik-baik orang yang menerima tidak mau menerima dari siapapun, hanya mau dari
Allah. Maksudnya begitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama dzalika anil mas'alati. Itu maksudnya sebaik-baik orang yang menerima, dia tidak mau menerima dari orang. Maksudnya kalau dia meminta-minta, dia minta dikasih, lebih baik tidak jadi mengambil karena sudah minta kepada orang. Walaupun tidak dilarang meminta karena memang butuh, meminta karena memang hajat, itu boleh. Yang dilarang itu adalah meminta dalam rangka memperkaya. Sudah kaya, sudah punya, masih minta. Nanti ada hadisnya di bawah ini. Itu yang dilarang. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu memahami apa yang disampaikan oleh Rasul, kiriman tanpa diminta. Maka Rasul mengatakan innama dzalika anil masalah. Yang dimaksud tidak mau menerima kalau dia minta, nggak jadi menerima, minta kepada manusia, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma kana ala ghairi mas'alah fa inna ma huwa rizqun razaqakumullah. Adapun pemberian yang tidak dengan diminta itu merupakan rizki yang Allah kasih kepadamu. Jadi kalau memang kita tidak minta, ada orang ngasih, ini rizki dari Allah. Nah, maka setelah itu Umar berkata, amma walladzi ba'asaka bil haqqi la as'alu ahadan syai'an. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak lagi mau minta kepada siapapun. Setelah ini enggak mau minta kepada siapapun, kepada manusia maksudnya. Wala yatini min ghairi mas'alatin illa khuttuhu. Tapi kalau ada orang ngasih tanpa saya minta, maka saya terima. Nah itu yang dimaksud. Kalau memang beri udah saya beri Pak, terima. Mulakar tak minta. Walaupun kalau memang hajat-hajat betul, cek fuhutona, lalu kita minta kepada orang yang mungkin bisa memberi, ya teman, ayo traktir saya misalkan, hajat betul, ini tidak masalah sebenarnya. Yang dilarang dalam meminta itu adalah dia sudah punya tapi untuk memperkaya. Hadisnya sangat mengerikan. Makanya di sini hadis selanjutnya dikatakan di sini dikatakan hadisnya An Abdullah bin Umar, hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu ar-rajulu yas'alun nasa, senantiasa ada orang minta-minta kepada manusia, kepada orang lain, hatta ya'tiya yaumal qiyamati, sampai datang pada hari kiamat nanti, laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, yang di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Rasul mengatakan akan senantiasa ada orang yang minta-minta kepada orang lain. Ternyata orang yang minta-minta ini nanti pada hari kiamat dibangkitkan, di wajahnya tidak ada sepotong daging, hanya tengkorak tulang saja. Nah, ini bagaimana cara memahaminya? Maka di sini penjelasannya adalah yas'alun nas min ghairi haja bal ala wajhi takassur. Minta-minta kepada orang bukan karena hajat, bukan karena butuh, tapi karena untuk memperkaya. Suka-suka minta traktir nih kan. Andi misalkan, tapi suka minta traktir. Kan takut luang Pak, nyaman gini. Justru bagaimana kita ini mentraktir orang tanpa diminta. Misalkan ya kalau tidak diminta, diajak makan, ayo makan Ustaz, oke. Kan ini, mun bisa saya mau bayar rebuan pada majer, itu bagus. Yang penting jangan selalu minta ditraktir. Ayo traktir, padahal mesinnya punya, tapi minta kepada orang. Ini yang dimaksud tadi situ. Ala wajib takassur, dalam bentuk dia
memperkaya diri, takok seluangah. Wa amma ma dawama su'al ma'al hajati kulla marratin falaysa mazmuman. Adapun ros-terosan minta karena lakar hajat tak diongku, misalkan beda tuang ngemis pane lagi lakar tan diongku, itu tidak tercela, boleh-boleh saja walaupun secara statusnya dia peminta-minta. Walaupun ada orang miskin yang dia tetap bersabar, tidak mau menampakkan kemiskinan kecuali kepada Allah, dia yang lebih mulia daripada orang miskin yang minta. Makanya firman Allah gini, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta orang-orang kaya ada hak untuk diberikan kepada orang miskin, as-sa'il yang minta-minta, wal mahrum dan orang miskin yang mahrum, menjaga kehormatannya. Jadi bukan dosa orang miskin yang minta itu, cuman kehormatannya tetap lebih terhormat orang yang dia tidak mau minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menampakkan miskin, ternyata menjadi pekerjaan, bukan karena hajat, menjadi profesi, minta-minta, pulang ke rumahnya ternyata kaya misalkan Mbak ya. Nah itu jelas terancam dalam hadis ini. Nanti pada hari kiamat kata Nabi SAW, di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Bukan itu lang berarti Pak, kari tengkorakna, nauzubillah. Ini termasuk peringatan kepada yang suka minta traktir ini. Saya kira ada di antara kita ini. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hadis yang kedua. Kita lanjut kepada hadis yang ketiga. An Abdillah ibni Abbasin anna imra'atan qalat, dari Abdullah bin Abbas bahwa ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji, sesungguhnya kewajiban Allah kepada hamba-hambanya dalam hal berhaji, adrakat abi, juga telah menimpa bapakku yang syekhon, yang sudah tua, syekhon kabiron. Maksudnya kewajiban berhaji kepada umat Islam juga sudah wajib kepada bapak wanita ini, sudah tua, berarti punya istitoah, kemampuan harta, azat warrahilah, kemampuan bekal dan berkendaraan, transportasinya ada. Wala yasbutu ala rahilati, tapi bapakku tidak bisa naik kendaraan karena sudah saking tuanya. Afa ahujju anhu, apa saya boleh menghajikannya? Qala na'am, kata Nabi bersabda, iya. Wa dzalika fi hajjatil wada, dan itu terjadi pada haji wada. Di sini para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, berkaitan dengan ibadah haji. Yang ibadah haji itu berlaku kepada orang yang sudah punya istitoah. Rasul ditanya, ya Rasulullah, mal istitoah, apa yang dimaksud dengan istitoah, kemampuan? Rasul bersabda, azat warrahilah, dia punya bekal dan kendaraan, bekal untuk dia berangkat berhaji dan bekal untuk ditinggalkan keluarganya, cukup. Mun misalkan tak andi ongku Pak nyimpen nikah beni wajib ki, mun ki nyimpen daftar itu bukan wajib. Yang dimaksud dengan wajib, dia sudah ada berangkat cukup, ditinggalkan buat keluarganya ada cukup, maka disitulah berlaku walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, maksudnya yang sudah punya kemampuan tapi tidak berangkat, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah maha kaya, tidak butuh. Allah maha kaya.
Maksudnya orang yang sudah punya kemampuan dia tidak berangkat, dia terancam dosa besar. Nah ternyata ini bapak perempuan ini sudah punya kemampuan itu, cuman sudah tua. Maka datanglah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh tidak ya Rasulullah saya menghajikan, mengganti hajinya? Maka Nabi mengatakan boleh. Maka dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan ila jawazin niyabati fil haji, boleh menggantikan haji orang yang memang tidak mampu berangkat tapi sudah punya istitoah. Wa jawazi hajjil mar'ati anir rajul, dan bolehnya haji seorang perempuan untuk diniatkan untuk laki-laki. Wa ila wujubil haji ala man huwa ajis bi nafsih mustatiun bi ghairi, dan juga wajibnya orang yang berhaji dia sudah punya istitoah tapi fisiknya lemah karena sakit atau karena sudah tua umurnya, maka dia wajib menggantikan, wajib menyuruh orang untuk menggantikan dia hajinya. Apa istilahnya? Badal, haji badal. Ya, limun sokiwa, soki ongkuni apa kun wajib, cuman nyuruh orang, wajib menyuruh orang. Kenapa? Tidak gugur dengan sakit, tidak gugur dengan karena umur yang sudah tua kewajiban berhaji, karena masih bisa digantikan. Wa ila jawazi qauli syakhsi wa fi jawazil haji anil ghair, ini juga boleh mengajikan orang lain. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, nah berkaitan dengan ini artinya suatu amal kalau diniatkan buat orang lain pahalanya maka akan sampai. Dan hadis ini juga menjadi dalil terhadap selain haji, misalkan bersedekah yang diniatkan untuk orang lain. Datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, uftulitat ummi, ibuku meninggal tiba-tiba, meninggal mendadak. Fadhanantu law tasaddaqat law takallamat tasaddaqat." Saya kira seandainya ibuku masih sempat bicara, dia mau bersedekah. Ya mungkin ibunya ini ahli sedekah. Apakah kalau umpama saya yang bersedekah sampai pahalanya? Kata Nabi, "Na'am." Iya, sampai pahalanya. Nah, berarti kalau misalkan bersedekah niatnya untuk orang tua sampai. Cuman kadang jarang bagi kita praktekkan ini. Walaupun tidak harus dikatakan nawaitu sodoko ilabi misalkan, atau khususan ila, nggak harus begitu. Yang penting niat, Allah yang maha tahu. Mau sedekah, mau wakaf atau ibadah yang lain diberikan untuk orang yang sudah meninggal misalkan, itu juga sampai. Dan ini kesepakatan para ulama. Adapun yang terjadi perbedaan pendapat dalam mengirim pahala ibadah, yakni tentang pahala bacaan Quran yang dikirimkan kepada orang lain. Nah, disinilah terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya adalah kalau ibadah yang sifatnya fisik, jismiyah, fisik, lalu pahalanya dikirim untuk orang lain, maka seluruh ulama bersepakat sampai. Menghajikan orang, terus menggantikan puasa orang, atau apa yang lainnya. Adapun maaf ya, jadi yang dimaksud mengirim pahala yang sifatnya maliyah, bukan jismiyah tadi, maliyah,
ya sifatnya harta, semua ulama sepakat. Tadi bersedekah untuk orang, wakaf, hibah, niatnya untuk orang. Semua ulama bersepakat. Adapun yang sifatnya jismiyah, yang sifatnya badan, di sini terjadi perbedaan pendapat. Khusus bacaan Quran, maka ada yang mengatakan sampai pahalanya, ada yang mengatakan tidak sampai pahalanya, dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Siapa yang mengatakan sampai? Yang mengatakan sampai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu tertulis di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Apa dalilnya? Mengkiaskan kepada ibadah yang sifatnya harta tadi, dikirimkan buat orang lain, atau ibadah yang sifatnya fisik seperti haji tadi, menghajikan orang lain. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, khusus kiriman bacaan pahala bacaan Quran, mengatakan tidak sampai. Tapi doa, berdoa dengan membaca Quran, semua ulama sepakat. Sudah Isa. Ini sebenarnya belum selesai, tapi saya kira cukuplah. Semoga bisa dipahami. Dan saya mohon maaf atas kekurangannya. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.